Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan dari produk kami, yaitu Saraba, yang tutorial pembuatannya sudah kami share di video sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang terjadi pandemi global, di mana virus corona atau COVID-19 ini sedang mewabah di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tentunya hal ini membuat banyak masyarakat menjadi panik dan melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga diri agar terhindar dari COVID-19 atau virus corona ini. Nah, di samping itu kita juga harus mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah, seperti untuk sebisa mungkin kita beraktivitas di rumah dulu selama wabah ini masih ada. Nah, kemudian juga selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena jika kita sehat, tubuh kita kuat, maka penyakit atau virus apapun tidak akan mudah menyerang tubuh kita. Untuk itu, kita perlu yang namanya menjaga asupan bagi tubuh yang kita konsumsi. Maka dari itu, kami memilih Saraba sebagai produk kami, karena Saraba ini kami buat berbahan dasar temulawak dan rempah-rempah lainnya, yang mana menurut penelitian ternyata minuman dan makanan berbahan rempah-rempah yang banyak mengandung kurkumin ini dipercaya dapat menjadi stimulus imun untuk meningkatkan imunitas. Nah, Saraba ini merupakan minuman rempah tradisional khas dari Makassar. Minuman ini biasanya disajikan sebagai penghangat tubuh, dan tentunya juga banyak mengandung khasiat karena dapat meningkatkan imun tubuh kita sehingga tidak mudah terpapar oleh virus, termasuk juga oleh virus corona. Jadi Saraba ini sangat cocok dinikmati saat seperti sekarang, di mana COVID-19 ini sedang heboh-hebohnya mewabah. Nah, tujuan dari penyusunan proposal ini adalah supaya kami dapat membuat produk dengan biaya yang minimal, tapi juga dapat menghasilkan produk yang nikmat dan tentunya berkhasiat, yaitu seperti Saraba ini yang bisa kami buat sendiri dengan bahan yang mudah didapatkan dan tentunya sangat berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, sebagai ikhtiar juga dalam menangkal terjangkitnya virus corona. Kemudian juga proposal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu kami dalam mengembangkan usaha yang sedang kami jalankan, seperti dalam penambahan modal dari pihak lain, kemudian membantu juga untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang sedang kami jalani, kemudian juga sebagai alat komunikasi dalam menjelaskan dan meyakinkan usaha yang sedang kami jalankan kepada pihak lain. Oke, kali ini saya akan membahas tentang nama usaha perusahaan kami. Nah, nama usaha perusahaan kami adalah Hasifah Saraba. Seperti yang kita ketahui bahwa Saraba ini adalah minuman tradisional khas dari Pulau Sulawesi, yang mana Saraba ini banyak sekali mengandung khasiat dan juga bisa menjadi obat penawar bagi berbagai penyakit seperti kanker, peradangan, gangguan pencernaan, jerawat, maupun bisa menjadi penangkal virus-virus seperti virus corona yang sedang mewabah saat ini. Maka dari itu kami ambil nama Hasifah sebagai nama usaha perusahaan kami, karena Hasifah ini berasal dari dua gabungan kata, yaitu khasiat dan juga asyifa,
khasiat yang berarti berguna, dan asyifa yang berarti obat atau penawar. Seseorang pernah berkata bahwa nama adalah sebuah doa. Maka kami berharap perusahaan kami ini bisa bermanfaat bagi orang lain maupun diri kami. Perusahaan kami beralamat di Gang IAIN, Jemur Wonosari, Surabaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang usaha. Usaha Hasyifa Saraba ini bergerak pada bidang minuman sehat, yang mana dalam menjalankannya kita tidak terlalu membutuhkan banyak biaya untuk dijadikan modal awal, namun keuntungan yang kita dapatkan bisa melebihi modal yang kita keluarkan, karena bahan-bahannya ini mudah didapat dan harganya juga terjangkau. Usaha minuman sehat seperti ini biasanya sangat disukai oleh kalangan para orang tua, yang mana kalangan para orang tua ini sangat menyukai minuman yang berasal dari rempah-rempah seperti Saraba ini. Nah, namun Saraba ini tidak hanya bisa dinikmati oleh para orang tua saja, tetapi remaja, anak-anak, dan juga orang muda pun juga bisa, karena rasanya ini manis, tidak seperti kebanyakan minuman tradisional lainnya yang bahkan rasanya ini cenderung pahit, sehingga anak-anak, remaja maupun orang muda ini tidak begitu suka. Dan bahan yang digunakan oleh Hasyifa Saraba ini menggunakan bahan-bahan alami yang aman dikonsumsi. Ya, selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Nah, produk kami ini memiliki rasa yang manis sehingga disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Kemudian bahan yang digunakan terbuat dari bahan-bahan alami sehingga aman dikonsumsi. Alat dan bahannya pun juga mudah didapat. Kemudian dalam proses pembuatannya juga tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak, sehingga kita dapat mematok harga jual yang relatif terjangkau. Nah, dalam situasi seperti ini, yaitu sekarang negara kita ini sedang diserang wabah virus corona, Saraba ini sangat cocok untuk kita minum, karena Saraba ini mengandung temulawak yang mengandung kurkumin dan antioksidan yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari virus-virus jahat seperti corona. Nah, yang kedua yaitu kelemahan. Nah, dalam usaha kami ini, kami belum memiliki tempat usaha sendiri, dan bahan-bahan yang kami gunakan ini terbuat dari bahan alami dan tidak menggunakan pengawet, sehingga produk kami ini tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga yaitu peluang. Nah, Hasyifa Saraba ini diperkirakan akan lebih maju jika memiliki cabang-cabang perusahaan di tempat-tempat ramai untuk memperbanyak konsumen dan memperluas jaringan pemasaran produk. Kemudian kami juga dapat menambah varian rasa dari produk kami. Nah, di lingkungan sekitar, Saraba ini adalah minuman tradisional yang jarang ditemui, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian yang keempat yaitu ancaman. Nah, Hasyifa Saraba ini adalah jenis minuman tradisional, sehingga ada banyak pesaing minuman tradisional lainnya. Karena kami tinggal di Pulau Jawa, yang mana Pulau Jawa ini kaya akan minuman tradisional, sehingga kami memiliki banyak pesaing di luar sana. Untuk struktur organisasi, karena di sini kami berkelompok, jadi Umi Khairuddin selaku owner 1, saya Nirma Anila selaku owner 2, dan di sini kami sebagai atasan dari tim pemasaran.
dari Makassar yang berbahan dasar menggunakan bahan-bahan alami yang mudah untuk didapatkan. Dengan bahan utamanya yaitu kami menggunakan temulawak. Seperti yang kita ketahui, temulawak ini mengandung kurkumin yang sangat berkhasiat untuk meningkatkan imun tubuh. Untuk segmentasi pasar, produk kami yaitu kalangan umum karena Saraba ini aman dan tentunya berkhasiat untuk seluruh kalangan, terutama untuk kalangan orang tua yang biasanya menyukai minuman dari rempah. Yang kedua, untuk target pasarnya, produk kami mencakup seluruh kalangan, meliputi anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan lanjut usia. Dan untuk wilayahnya sendiri, karena saat ini kami selaku owner sedang berada di rumah kami masing-masing, maka kami saat ini berfokus di wilayah sekitar tempat kami tinggal. Nah, untuk biasanya kami memasarkan produk ini di wilayah Gang IAIN, Jemur, Wonosari, Surabaya. Yang ketiga, marketing mix. Nah, kami menggunakan seluruh strategi dalam marketing mix 4D, yaitu product, promotion, place, dan price. Yaitu untuk produknya kami mengolah sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami dan tentunya tanpa pengawet. Untuk promosi kami melakukan dengan online, dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada seperti WA, IG, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan kami mendatangi langsung konsumen ke rumah-rumah atau face to face. Untuk place-nya, tempat penjualan kami ini kami menjualnya dengan cara menyediakan produk di rumah kami dan juga dengan menawarkan langsung kepada konsumen dengan mendatangi ke rumah-rumah konsumen. Dan yang terakhir yaitu price. Strategi yang kami gunakan adalah menjual produk dengan harga yang terjangkau di seluruh kalangan dengan tidak mengurangi kualitas dari produk kami. Nah, dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut, kami berusaha untuk menarik minat pelanggan hingga akhirnya dapat terjadi transaksi pembelian. Nah, kebanyakan dari pelanggan kami ini adalah dari pihak keluarga sendiri dan tetangga sekitar rumah kami tinggal yang memang peduli akan kesehatan, yang mana mereka ini memang paham khasiat dari minuman rempah ini dan tentunya ingin meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari bermacam penyakit, apalagi seperti kondisi saat ini yang mana COVID-19 ini sedang mewabah di mana-mana. Nah, tentunya juga karena harga produk yang kami tawarkan ini sangat ramah di kantong seluruh kalangan. Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama, modal. Nah, modal ini terdapat bahan baku yang terdiri dari temulawak seberat 4 kg seharga Rp2.000, santan Rp4.000, gula merah per 4 kg seharga Rp5.000, daun seril seharga Rp2.000, kayu manis seharga Rp1.000, merica seharga Rp1.000, susu seharga Rp1.500. Jadi totalnya yaitu Rp16.500. Kemudian ada biaya perlengkapan atau peralatan yang terdiri dari botol. Kita membeli sebanyak 12 botol seharga Rp12.000. Kemudian stiker perusahaan, kita mencetak sebanyak 30 stiker untuk satu lembar cetakan seharga Rp7.000.
totalnya yaitu Rp19.000. Jadi total modal keseluruhan untuk produksi saraba ini dibutuhkan biaya seharga Rp35.500, yang mana dengan modal Rp35.500 ini kita dapat memproduksi 7-8 botol saraba. Selanjutnya yaitu perkiraan pengeluaran. Nah, modal sejumlah Rp35.500 ini mampu memproduksi 7 botol saraba. Untuk mencari perkiraan pengeluaran, kita harus menentukan harga pokok penjualan, yang mana didapatkan dengan rumus modal dibagi produksi. Nah, modalnya Rp35.500, produksinya 7, sama dengan Rp5.071. Untuk lebih mudahnya, dapat kita bulatkan menjadi Rp5.100. Jadi, harga pokok penjualan tiap satu produknya yaitu seharga Rp5.100. Selanjutnya adalah perkiraan laba. Nah, perusahaan kami menginginkan laba sebesar 25%. Untuk mencari keuntungan atau laba dengan nilai rupiah, maka kita menggunakan rumus laba dikali HPP. Nah, labanya 25% dikali HPP-nya Rp5.100. Maka didapatkan Rp1.275. Nah, selanjutnya untuk harga jualnya kita dapatkan dengan rumus total laba dalam bentuk rupiah ditambah harga pokok penjualan atau HPP. Jadi total labanya itu 1.275 ditambah 5.100 sama dengan 6.375. Untuk lebih mudahnya dapat kita bulatkan menjadi 6.500 per botol saraba. Nah, perkiraan pendapatan. Perusahaan kami mentargetkan satu hari dapat menghasilkan atau memproduksi 2 botol saraba. Dan sebelumnya kita ketahui bahwa 1 botol saraba kita jual seharga Rp6.500. Maka pendapatan per hari dapat dihitung dengan 20 dikali Rp6.500 sama dengan Rp130.000. Untuk pendapatan per bulan, kita ketahui bahwa 1 bulan terdiri dari 30 hari. Maka kita dapat mengkalikan 30 dengan Rp130.000, yang mana Rp130.000 ini dihasilkan oleh pendapatan per hari. Jadi sama dengan Rp3.900.000 untuk pendapatan per bulannya. Dan untuk pendapatan per tahun, kita ketahui bahwa 1 tahun ini terdiri dari 12 bulan, maka kita dapat mengkalikan 12 dengan Rp3.900.000, yang mana Rp3.900.000 ini didapatkan dari pendapatan setiap bulannya. Maka sama dengan Rp78 juta untuk pendapatan per tahunnya. Selanjutnya yaitu perhitungan BEP atau titik impas. Perhitungan BEP ini dapat dihitung dengan rumus total biaya dibagi harga jual. Nah, total biaya atau modal itu Rp35.500 dibagi harga jual Rp6.500 sama dengan 5,4. Agar lebih mudah dibulatkan menjadi 5. Karena sehari kita mentargetkan 20 botol saraba, maka pembuatan saraba ini dilakukan 3 kali. Karena dengan bahan dan peralatan yang terdapat dalam video tutorial sebelumnya hanya bisa membuat 7 atau 8 botol. Jadi untuk bisa membuat 20 botol saraba per hari, maka hasil BEP dikalikan 3.
Jadi hasilnya tadi kan BEP-nya 5, maka dikali 3 sama dengan 15 botol. Nah, untuk menghitung BEP atau titik impas perharinya, maka digunakan rumus BEP dibagi target penjualan per hari. BEP-nya tadi kan 15 botol. Nah, target penjualannya yaitu 20 botol. Maka 15 dibagi 20 sama dengan 0,75 dalam satu harinya. Itu titik impasnya. Jadi, untuk mencapai BEP atau titik impas, perusahaan kami harus menjual 15 botol yang dapat dicapai selama satu hari. Nah, kemungkinan perluasan usaha yang kami lakukan adalah dengan memperluas jaringan pemasaran produk dengan cara membuka cabang-cabang baru, melakukan promosi melalui berbagai media, serta menambah variasi rasa dari Saraba itu sendiri, agar konsumen tidak merasa bosan dengan Hasifah Saraba. Kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan yaitu bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini, karena kita bisa belajar secara langsung bagaimana cara menawarkan produk kepada orang lain, bagaimana cara mengatur usaha agar tidak mendapatkan kerugian, serta bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha. Pengalaman ini dapat menjadi bekal ketika kita akan membuka suatu usaha nanti. Asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Karena dalam dunia bisnis, modal bukanlah segalanya, tetapi latihan, proses, dan juga pengalaman itu yang terpenting. Dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kreativitas yang kita punya.